Ini adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tentu saja, Xiao Yan bisa bergerak lebih cepat, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, melainkan memilih untuk maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Sambil berjalan, dia merenung, meninjau pelajaran hidupnya. Dia melanjutkan perjalanan dengan tenang. Sesampainya di puncak, klon Xiao Yan menunggangi kompas penentang surga yang diberikan kepadanya oleh Dewa Bangau. Melaju kencang menembus kehampaan, semua kekuatan berkumpul pada klon tersebut, baik itu menara roh hampa bintang ungu atau klon lainnya. Meskipun klon, mereka tidak berbeda dari aslinya. Xiao Yan terus melakukan perjalanan menggantikan aslinya, aura para pengejar sepenuhnya menghilang dari aslinya, dan malah menyelimuti klon tersebut. Saat mereka semakin dekat, semakin banyak dewa muncul untuk mencegat mereka. Xiao Yan menyadari bahwa setiap kali dia menggunakan jiwa hampanya, dia pasti akan terhalang. Jelas, mereka dapat mendeteksi fluktuasi spasial dan bertindak lebih dulu. Domain suci Buddha ilahi bahkan mengirimkan banyak tokoh kuat, bertekad untuk membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Lagi pula, banyak ras dewa telah jatuh ke tangan Xiao Yan, dan sekarang puluhan aura lainnya berubah menjadi pelangi. Terlebih lagi, jumlah mereka meningkat dari segala arah, berkumpul hingga sosok Xiao Yan menembus lebih dari 100. Baru kemudian kompas surgawi Xiao Yan tiba-tiba menyatu. Dia berdiri sendirian di atas kompas, sosok rampingnya berdiri tegak. Aku beri kalian 3 hari, kau pergi atau mati. Suara Xiao Yan menggema seperti guntur, bergema di kehampaan. Semuanya, serang bersamaku. Dia sudah mencapai batas kemampuannya. Sebuah suara datang dari jauh, dan pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyempit. Matanya menjadi sangat dingin. Xiao Yan menghitung 2 angka berturut-turut. Seketika, pedang hati pembunuh jiwa meraung. Cahaya pedang yang tak terlihat melolong, dan dengan sedikit pikiran. Kekuatan spiritual yang luas dan tak terbatas seketika memadat, berubah menjadi pedang hati yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya kehancuran yang sunyi itu yang tampaknya meledak langsung di tingkat jiwa. Pelangi panjang yang terbang ke arah mereka dengan kekuatan luar biasa membeku di udara. Seolah-olah kepala mereka langsung dipenggal oleh pedang hati yang tak terlihat, pupil mata mereka menyempit sesaat, lalu dengan cepat melebar. Tidak fokus, pembantaian yang sunyi. Hanya serangkaian jeritan melengking dan mengerikan yang tersisa. Tiba-tiba serangkaian jeritan jiwa yang sangat melengking meletus, lalu tiba-tiba berhenti. Semua jiwa diekstraksi secara paksa dari tubuh mereka oleh panji penekan jiwa, menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Ratusan sosok menjadi makanan bagi makhluk-makhluk di kehampaan. Beberapa saat kemudian, sesosok cantik muncul di hadapan mereka. Sebelum dia muncul, makhluk-makhluk kehampaan yang telah melahap mayat-mayat itu langsung lenyap. Metode yang begitu kejam. Tidak ada luka di tubuhnya, membunuh dengan begitu bersih dan tegas. Ini memang metode pembunuhan yang paling disukai oleh para alkemis. Kali ini, dia menerima perintah tuannya. Selama dia menyelesaikan misi, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari tuannya. Aku menolak untuk mempercayainya. Dalam hal bakat, dia lebih rendah dari saudara perempuannya. Duduk bersila di atas teratai berlapis biru, dia terus berubah menjadi pelangi panjang. Dia tanpa henti mengejar Xiao Yan, tetapi Xiao Yan selalu mendapati dirinya tidak mampu mengejar, apapun yang terjadi. Dia bisa mengejarnya dengan sangat dekat, tetapi dia selalu hanya berjarak sehelai rambut. Kenapa dia tidak bisa mengejar? Hentikan dia. Kita tidak boleh membiarkan dia memasuki nebula alam suci Buddha ilahi. Sosok cantik di atas bunga teratai kaca itu mengerahkan kekuatan tiba-tiba. Tiba-tiba, dia meremas beberapa keping giok di tangannya, memerintahkan dewa-dewa perkasa yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung Xiao Yan dari segala arah di kehampaan. Namun, kali ini, Xiao Yan tidak melanjutkan ke depan. Sebaliknya, dia melakukan hal yang berlawanan. Dia telah memancing, ingin bertemu dengan orang yang dia kejar. Sebuah pedang hati yang tak terlihat menebas sosok cantik yang duduk bersila di atas bunga teratai. Kelopak teratai di antara alisnya berkilat. Tampaknya semacam harta pelindung jiwa menghalangi serangan Xiao Yan. Apakah dia sudah cukup mengejar?
Xiao Yan, duduk bersila di atas kompas Tongtian, menatap dingin sosok di atas bunga teratai kaca. Beraninya kau berbalik dan membunuh begitu banyak dewa-dewaku. Kau masih berani pergi ke alam suci dewa dan Buddha. Mencari laut jiwa spiritual 7 warna terlarang di alam suci hanyalah mimpi belaka. Orang yang berbicara adalah Miao Liankong. Dia telah mencoba menukarkan peoni yin yang dengan peoni yin yang di luar alam ajaib, tetapi ditolak oleh Dewa Bangau. Saat ini, mata indahnya jelas telah kehilangan semua kelembutan, hanya dipenuhi dengan semangat persaudaraan. Lagi pula, dia telah dibunuh oleh Xiao Yan. Jika begitu banyak dewa tidak diadili, apa gunanya mendapatkan peoni yin yang? Bahkan jika Lian Kong kembali, dia pasti akan menghadapi hukuman berat. Sebelum kau bertindak, izinkan aku mengatakan ini, aku bersedia menukarkan ramuan itu dengan kualifikasi untuk memasuki laut jiwa spiritual 7 warna. Terus mengejar ini tidak akan membawa manfaat bagi kita berdua. Xiao Yan berkata perlahan, nadanya tenang dan absurd. Kau membantai klanku dan menodai alam suci, dan kau masih ingin bernegosiasi. Hari ini, aku akan memastikan jiwa dan rohmu dimusnahkan untuk menebus hilangnya jiwa-jiwa heroik klanku dan nyawa guruku. Yin Yang Zi dan peoni akan menjadi milikmu setelah kehancuranmu. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya yang duduk tetap tak bergerak, tetapi tangannya mengeluarkan mudra Buddha yang mendalam. Teratai biru berkilauan di bawahnya tiba-tiba bersinar terang. Dari tengah platform teratai, pilar cahaya biru yang menyilaukan melesat ke langit, terpecah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar cahaya mengembun menjadi kelopak teratai biru dengan aksara Sanskerta emas yang mengalir di tepinya. Kelopak teratai ini tidak lembut. Sebaliknya, mereka membawa niat tajam dan kekuatan pengikat yang kuat, seperti sangkar bola teratai yang tiba-tiba tertutup. Itu menyapu Xiao Yan dan kompas surgawi di bawah kakinya. Di tempat kelopak teratai lewat, ruang angkasa tampak membeku oleh kaca yang mengkilap, mengeluarkan suara retakan samar. Sebuah nyanyian rendah muncul entah dari mana. Dengan tekad agung untuk membersihkan kekotoran dan menekan iblis, suara itu langsung mengalir ke jiwa Xiao Yan. Inilah tepatnya kekuatan pengikat yang dahsyat dari platform teratai kristal murni, sebuah teknik Buddha yang mendalam. Menghadapi serangan mendadak dari sangkar teratai Buddha, Xiao Yan di atas kompas surgawi sudah siap. Dia bergegas menuju Miao Liankong, tetapi di detik berikutnya, sebuah celah spasial tiba-tiba muncul. Kompas surgawi membawa Xiao Yan ke dalam celah tersebut dan menghilang seketika. Sialan, orang ini benar-benar memiliki kekuatan penguasaan spasial seperti itu, tidak heran aku tidak bisa menangkapnya meskipun mengejarnya sejauh ini. Miao Liankong melambaikan tangannya untuk menghilangkan teknik yang telah dia gunakan dan buru-buru melanjutkan pengejarannya terhadap Xiao Yan. Namun, Xiao Yan sudah pergi jauh dan mendorong kompas surgawi ke depan dengan kecepatan tinggi. Gadis ini adalah titik terobosan, jika aku bisa mengalahkannya atau menguasai tubuhnya. Setelah menjadi alat tawar-menawar, Xiao Yan duduk bersila di atas kompas, matanya berbinar. Dia merenungkan langkah selanjutnya. Dia harus terus bergerak maju, bahkan jika dia harus berhenti untuk terlibat dalam pertempuran, tetapi tidak lebih dari setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Lagi pula, selain Miao Liankong, ada pengejar lain. Berhenti akan sangat merugikannya. Karena itu, Xiao Yan mulai bergerak sesekali, menguji kemampuan Miao Liankong untuk bertarung secara adil. Pria macam apa yang akan terus-menerus melarikan diri?